يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Yang keempat, sunnah-sunnah yang dilakukan ketika membesar kepala. Bagian yang keempat yaitu sunnah-sunnah yang dilakukan ketika membesar kepala. Yang pertama, asal jami'nya rasul. Sunnah ketika kita mengusap kepala di dalam wudu, yaitu mengusap semua kepala kita. Jadi semuanya kita usap. Dalam hadis ini, sebagian kepala yang kita usap itu sudah mencukupi untuk kesalahan wudu kita. Mana beberapa lain perkara yang kita usap, kalau ada di atas kepala kita dalam hadis ini, itu sudah mencukupi untuk kesalahan wudu. Namun sunnahnya adalah mengusap semuanya, mengusap keseluruhan, diusap. Bagaimana caranya? Wa yusannu bi an yaqa idhabani ala sudrihi wa yulsiq as-sababatayn bi ba'dihima
ويبدأ بالمسح من مقدمة الرأس إلى آخره ويردهما إلى المقدمة إن كان شعره ينقلب. وأما إذا كان شعره قصيرا جدا أو طويلا كشعر المرأة فلا يرده. Jadi cara sunahnya itu meletakkan kedua jempol kita di jari kita di pelipis, pelipis atau pelipis. Ini ya. Kedua jempol kita ini. Wa yulsiqa sababatayn bi ba'dihima, dan menempelkan dua kunjuk kita. Di dua kunjuk kita tempelkan. Jempol ada di pelipis, kunjuk kita nempel. Wa yabda'u bil mas'i min muqaddimatil ra'si ila akhirih, dan dimulai dengan mengusap bagian depan kepala hingga akhir kepala. Ini kita usap belakang. Wa yarudduhuma ila al-muqaddimati in kana sya'ruhu, dan mengembalikan keduanya ke bagian depan jika rambutnya itu kembali. Jadi sudah diusap belakang, ini dibalik lagi. Yang lagi dibalik. Ini jika rambutnya itu rambut yang sedang. Jadi kalau kita kembaliin, kita balikin itu rambut bagian. Wa amma idza kana sya'ru qasiran, dan adapun jika rambutnya itu pendek banget atau panjang atau tawilan atau panjang banget seperti rambutnya perempuan, maka enggak harus dikembalikan. Jadi usap-usap belakang. Kalau rambutnya pendek, berarti enggak ada rambutnya. Ini untuk tata cara mengusap semua kepala. Jadi enggak sembarangan cara. Jadi setiap usapan ke belakang kalau ke depan dengan air yang baru, air yang baru. Wa yakunu indahu, dan ia membaca ketika mengusap kepalanya, Allahumma qsini bi rahmatika, ya Allah, tutupilah aku dengan rahmat-Mu. Wa anzil alayka min barakatika, dan turunkanlah kepada diriku dari keberkahan-keberkahan-Mu. Wa aqillani tahta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluh, dan naungi aku di bawah naungan Arsy-Mu di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Mu. Allahumma harrim sya'ri wa basyari ala, ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku atas neraka. Itu doa ketika mengusap kepala. Dan ini hal yang disunahkan ketika kita membasuh atau
Ini susah semua ada cara seperti itu. Yang kedua masuk ke udhunaini ma'arraqsi. Yang kedua mengusap kedua telinga ma'arraqsi beserta kepala. Khurujan min khilaf man yakunu illa al-udhuna ar-ra'si. Keluar dari khilaf orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan sesungguhnya dua mungkin bagian dari kepala. Jadi ketika mengusap kepala itu telinga ikut diusap. Bagian telinga berdiri diusap. Jadi jika usapan pertama usap belakang semuanya, lalu juga usap telinganya, lalu ambil air baru lagi sama telinga dulu, usap lagi telinga. Nah ini semua. Jadi mengusap telinga dan ketika kita mengusap kepala itu bagian. Kenapa? Ini untuk menghindari kurun minat kita. Karena ada ulama yang mengatakan tidak bagian daripada kepala yang harus rusak. Oke, ini yang ulama kita, membawa yang ulama lagi kita. Jadi kalau berselisihkan, ini gimana? Masa punya kepala dan ternyata kemarin ketika bagaimana tapi pulang lagi itu ketika ada ketika bagaimana pusat kenapa? Karena ini menghormati pendapat ulama yang lain, enggak menyalahkan. Kalau aku enggak dulu, malah tidak itu, tapi apa? Punya hujah, punya dasar. Maka pakai jika bersuka, jika bisa ulama, jika juga bisa untuk menghormati pendapat ulama. Yang ketiga al-mu'alatu baina ghusl yadaini wa ghusl ra'si. Yang ketiga bersambungan berturutan di antara membasuh kedua tangan dan mengusap kepala. Jadi tidak dijeda. Ketika setelah kita mengusap tangan langsung usap. Ini sunahnya. Dan kita kalau sudah pasti dulu. Tidak mungkin kita tunda dulu. Kalau misalnya kita butuh kita tunda, itu nggak mesti kita itu dari awal lagi dulu. Kita lagi dulu, ada urusan nanti mungkin awalnya wajib masih dipotong nempel, kenapa pakai langsung lagi ngebasuh tangan, ingat itu langsung ambil. Nah nanti nggak usah dari awal lagi itu ya, langsung sampai. Nah ini namanya terpisah yang mualaf. Nah sunahnya mualaf kan? Sunahnya mualaf. Kalau nggak mualaf kita kan nggak mualaf. Dan jadi boleh terpisah, boleh terpisah. Tasawuf. Yang keempat, at-taslimu fima marot. Yang keempat dilakukan 3 kali. Ketika usap kepala, keluarnya 3 kali. Ini hal-hal yang disunahkan ketika mengusap kepala. Ada 4 hal yang disunahkan. Hal
berlindung kepadamu dari neraka dan seluruhnya. Ini doanya kita berusaha sambil kita mengusap telinga kita baca Quran. Ya Allah, wayamsahuma istamara dan mengusap kedua telinganya 9 kali. Telinga 9 kali. Pada caranya. Talatan istiqlalan bima jadidin bi ayyumirra bil musabbihataini fi ma'atifil wudu'i wa yumirra bil ibadaini ala mu'ridunain. 3 kali usapan itu dilakukan dengan air yang baru. 3 kali usapan ambil air lagi, usapan air lagi. Caranya dengan menjalarkan 2 telunjuknya di bagian lipatan telinga. Lalu menjalankan 2 jempolnya atau jarinya di bagian luar telinganya. Ambil air, buang, lalu lurut. Ambil lagi, lurut. Di bagian telinga ini. Ambil lagi, lurut. Ini kalau tidak mulut telinga kita mulut ini bagian telinga ini ada saraf-saraf. Kalau di dalam hitam tentang hidung dan begitu, ini ada saraf ini. Yang kalau dalam saraf ini bisa merelaksasi bagian saraf otak. Ada yang begitu. Ini dilakukan dengan air ambil air. Ini tangannya, lututnya ada di bagian lipatan telinga ini. Ibu jarinya yang bagian luar dari bawah ke atas. Wasalatan lisamaini bima jadi dan 3 kali usapan untuk luka telinga dengan air baru. Kadalika min an yudkhila musabbahatani fi kharqail udain. Begitu juga dengan memasukkan kedua jarinya di kelopak telinga. Yang kedua, yang pertama 3 kali, kedua di sini. Jadi kelopak telinganya. Kelopak telinganya. Kemudian jadi keluar telinga itu apa? Jadi yang pertama pusat ini tadi mulut ini, yang kedua kelopak telinganya dengan hidung ya ini. Wasalam istihara dibandingkan ibadah jadi ayat. Dan yang ketiga dengan menggunakan telapak tangan dengan air. Yang ketiga kali telapak tangan. Jadi yang 9. Jadi kalau dihitung semuanya
Musab telinga itu dilakukan sebanyak 15 kali. Ketika bersemuka, tinggal disegar. Masuk kepala, dan ini yang tersendirinya 9 kali. Jadi itu 15 kali. Berarti kan ada apa dengan telinga? Dia telinga itu tempat pendengaran kedua. Allah ciptakan dua telinga. Tujuannya apa? Biar kita bisa mendengar kanan kiri. Jadi kalau kita mendapat informasi khabar apapun, itu jangan diterima satu orang. Lima satu berita diterima gitu. Tapi apa? Yang kalau terima yang kiri kanan bukan diterima. Tapi cari informasinya benar atau enggak. Kalau dalam bahasa yang tak baru, benar enggak? Maka Allah ciptakan itu agar apa? Agar kita sering banyak berdoa, sering banyak berdoa. Maka Allah ciptakan satu biar sedikit ngomongnya, lebih banyak berdoa, lebih sedikit ngomongnya. Nah, kalau kita memberikan informasi yang sekiranya informasi itu butuh penjelasan, tidak terima maka cari penjelasan berbeda. Kalau kita juga tidak masuk kiri, kanan boleh masuk. Jadi jika ini orang dulu kan sehingga kalau dia ya ini efeknya pengalaman sama. Karena di sini kan salah bisa karena di sini kalau berbeda seperti kita baru kita dikeluarkan berpunya pengen itu kita ada ya cetak ada di dalam dari dikasih seorang paket saya itu salah satunya itu mengupas tentang keajaiban ini. Saya baru baca tentang dengan bahasa Indonesia itu ternyata pentingnya itu mutu berdoa itu karena di sini ada syarat akupuntur. Syarat. Jadi kalau kita turun itu untuk memperrelaks kondisi mata. Itu salah satu. Lalu yang kedua di antara sunnah yang dilakukan setelah mengusap kepala adalah maskur rokokati indal a'immati al-ghazali wal-taburi wal-rafi'i wal-yusallu bil yadiduna. Ini yang kita ini banyak tinggalin sama orang dulu ini makhluk. Yang kedua yang itu mengusap untuk kita mengusap untuk meskipun ada hilal. Tapi Imam Ghazali, Imam Ghazali, Imam Rafi'i mengatakan ini bagian dari sunnah. Walaupun Imam ini tidak mengatakan sunnah, tapi Imam Ghazali, Imam Rafi'i dan Imam Rafi'i mengatakan sunnah. Ada nggak dasarnya? Ada, mereka pasti punya dasar. Punya dasar hadisnya juga sekolah mereka ijtihadkan memfatwakan bahwasanya mengusap rambut itu sunnah. Pasti ada dasar. Imam Ishaq katakan dan Imam Ghazali seorang hujjatul Islam. Siapa yang paling Rafi'i mujtahid, seorang mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi seorang fasir, seorang fakih. Nah, beliau mengatakan bahwasanya bagian sunnah juga
yudhalla yawmal qiyamah. Nanti dia akan dijaga dari gangguan di hari kiamat. Dulu ini dijaga. Nah ini dari hadis ini, meskipun ada khilaf antara ini komentarnya dan komentar dalam, tapi menurut Imam Ghazali Al-Mu'in mengatakan insyaallah hadis sahih dan insyaallah ya. Dan diamalkan itu. Jadi untuk kita menangkap masalah kita pakai ini. Jadi ketika hadis seperti tadi lalu besar dikuyur besar doang ayat besar dengan tangan besar wayang dahulu dari membaca ketika merusak orangnya yang merusak orangnya Allahumma ya Allah lepaskanlah buku ini dari mata doa ini dari salah satu dan aku berlindung kepadamu dari rantai dan tanggal gangguan dari gangguan. Nah ini ada dua sunnah yang dilakukan ketika setelah mengusap kepala. Jadi usap ada 9 kali. As-sadisu as-sunnah allati fi asna'il ghusl rijli. Yang keenam yaitu sunnah-sunnah yang dilakukan ketika membasuh kaki. Sunnah ketika membasuh kaki. Yang pertama ayat min al-asrafi. Yang pertama dia mulai dari jari-jarinya. Idza kana yasqul ma'a 'ala nafsihi, apabila dia mengguyurkan air atas dirinya. Wa idza sabba 'alaihi ghayruhu wa yabdi'u bil ka'bi. Dan apabila dia mengguyur air diguyur airnya oleh orang lain, wa yabdi'u bil ka'bi, maka mulai dari mata kaki. Ada kayak mata yang modelnya. Mengangkat kembali. Kalau ujung sendiri kita dari ujung jari-jari. Kalau orang lain yang ujung atau menggunakan tangan, jadi Wayakul inda qaslil yumna, dan dia membaca ketika basuh kakinya yang kata Allahumma tsabbit qadami ala siratil a'la. Ya Allah, kokohkanlah kakiku di atas jalanmu yang lurus bersama kaki orang-orang hamba-hamba yang lurus. Ya Allah, kokohkanlah kakiku bersama jalan yang lurus. Wayakul inda qaslil su'al, dan dia membaca ketika membasuh kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, yang berlindung kepadamu, anta silla qadami ala siratil nar, berlindung kepadamu tergelincirnya kakiku di atas siratil neraka. Yaumul tazilla mungkin di hari tergelincirnya orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Yang kedua yang kedua sunnahnya menggosok jangan sekedar mengguyur aja ketika kita memasukkan kaki digosok juga kaki digosok, itu sunnah menggosok kaki. Yang ketiga tahdilu, yang ketiga ya
tangan ini. Mubtadi'an min sirril rijli yumna ila sirril yusra asfal. Dimulainya ia mulai dari kelingking kakinya yang kanan hingga kelingking kakinya yang kiri dari bawah. Sebenarnya pakai tangan kiri. Ini gosok kaki itu pakai tangan kiri kan. Nah termasuk sunnah masalah dengan ini jari kelingking. Dimulai dari jari kelingking kaki kita dari bawah. Lalu ujungnya penghabisannya akhirnya kelingking dari kiri. Jadi kalau kita tidak berdiri di sini ada tempat. Yang ada itu pasti di masjid ada masalah yang ada tempat duduk. Ya ada kesunahannya aja. Kalau sunahnya menggunakan ini, ya ambil sunah sela-sela aja. Sudah pelan-pelan sudah sela-sela. Kalau misalkan ini ya dapat dapat sela-sela. Tapi dalam sunah ya dari tata cara. Yang keempat at-tayammum ayat dalam beliau dan manusia. Yang keempat yaitu menggabungkan kaki yang kanan sunat baru yang kiri. Yang kelima iqalah tahdid ila istisab wa tarman rukbatayhi. Yang kelima memperpanjang basuhan pada kaki sampai mana? Sekurang-kurangnya itu sampai betis, sempurnanya sampai lutut. Sempurnanya lutut. Itu sunnah. Jadi basuh kakinya sampai lutut. Basahin gosok. Kalau sampai mata kaki wajibnya doang. Kalau diminta sampai betis, sempurnanya sampai lutut. Yang keenam al-balagh min qasd al-aqab. Yang keenam al-balagh min qasd al-aqab. Mubalaghah sangat memperhatikan di dalam membasuh bagian kaki bawah lapak. Apalagi harus mubalaghah benar-benar airnya dulu maka perhatikan. Kenapa di kaki kita tempel langsung ke tanah yang langsung kejep. Kadang-kadang kejepnya apa tahu tempel di sini nggak lihat kalau tadi punya dilihatnya nggak lihat nasi apa nggak ada dikasih tempel itu tempel. Ketika guru itu ternyata nggak dihilangin dan juga sama yang pernah dulu masalah ternyata ketika dia itu jadi yang terakhir berarti itu kita sholat kalau pakai sentoplas bisa dong wudhu Kalau air masuk, air masuk pakai ini. ada kayak lem di dalam Gas masuk. iya Bukan. nyerap dia kayak kan hah ada harus mubalaghah sampai benar-benar diperhatikan. Yang kedua wala beribadah yang kedua yaitu wala nyambung antara pusat kepala dan pusat dan kaki. Jadi tidak jadi bisa langsung habis pusat kepala langsung yang kedelapan tasdil dilakukan 3 kali pada kali
Yang kedua asuhan kita ada faraiid itu, yaitu sunnah-sunnah yang dilakukan setelah selesai tidak setelah selesai wajib kita lakukan setelah jadi hal-hal sunnah-sunnah yang dilakukan ketika bisa berpahala, dan ketika membasuh kaki. Kalau kita lakukan sunnah, kita Allah ini akan menambah kesempurnaan tubuh kita. Sedangkan kalau mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan dan ini agak mirip dengan apa yang Nabi lakukan. Dan berjamaah, jadi belum para ulama yang lebih ngerti lebih paham dalam paham kita dan memahami hadis. Cukup ya, saudara. Amin.